Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aji. Nah, di sini aku lagi bareng salah satu narasumber aku, bernama Pak Muhammad Akmal Nur Cahyo. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, beliau ini juga salah satu dosen yang cukup lama juga ya. Jadi 1 tahun setelah Nahdlatul Iya, Ulama itu berdiri, 2017. tepatnya di tahun 2017 beliau ini sudah menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini sendiri adalah kampus yang berdiri di Kalimantan Barat di tahun 2015. Nah, karena Nahdlatul Ulama ini salah satu kampus yang lumayan baru berdiri ya di Pontianak, dan aku juga udah lihat-lihat di Instagramnya gitu. Nah, aku akan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu gimana sih awal mula berdirinya UNU di Pontianak gitu. Nah, UNU ini berdiri di tahun berapa? Terus boleh Pak Akmal ceritakan sedikit ya tentang Universitas Nahdlatul Ulama ini seperti apa gitu. Mungkin dari struggle-nya gitu, terus gimana awal mulanya UNU itu di Kalimantan Barat ini seperti apa gitu, karena memang pasti kampus Iya. baru ada aja gitu cerita-cerita atau strugglingnya. Jadi 2014 itu ada 20 PTS ya, perguruan tinggi swasta di bawah naungan perguruan besar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi dari 20 itu satu diantaranya ada UNU Kalbar. Nah, karena posisinya di Kalimantan Barat, jadi langsunglah diberi nama tadi UNU Kalimantan Barat Oh iya iya. dan lokasinya kebetulan di Kabupaten Kuburaya. Nah, di Kebun Kuburaya itu di Jalan Farid Gerabak, Ahmad Yani 2. Jadi kalau teman-teman lewatin Transmart nanti lurus lagi, pokoknya posisinya itu pas di depan Indogrosir jalannya. Nah, iya, jadi kita di situ masuk lagi kurang lebih 1,5 kilometer. Jadi 2014 itu peresmiannya oleh Yusuf Kala waktu itu. Yusuf Kala, kemudian 2015 kita mulai pertama kali menerima mahasiswa dengan 10 program studi. Nah, jadi ada 4 fakultas kebetulan. Untuk fakultas ekonomi itu ada prodi manajemen, kemudian di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu ada pendidikan guru sekolah dasar, ada pendidikan matematika, dan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ada juga fakultas pertanian, itu ada agroteknologi, ada agribisnis, ada manajemen sumber daya perairan, ada teknologi hasil perikanan. Terakhir ada fakultas teknik, ada sistem informasi dan teknik lingkungan. Nah, jadi kalau dari 2015 sampai 2021 ya, kurang lebih sudah ada 6 angkatan dengan jumlah mahasiswa aktif untuk data terakhir itu 1089 orang. Gitu. Jadi UNU ini emang tergolong masih baru banget ya, masih 6 Iya, benar. tahun berjalan Jadi di kita itu Pontianak. perguruan tinggi berbentuk universitas kelima di Kalimantan Barat. Sekarang ada 6 PT yang berbentuk universitas ya. Ada yang baru lagi kemarin mungkin Aji juga udah tahu. Jadi UNU ini yang kelima berbentuk universitas. Dan satu-satunya yang universitas yang ada di Kuburaya. Gitu. Karena emang rata-rata kampus ini terletak di Kota Madia Pontianak ya, di kota Iya, di Kota gitu. Belum Pontianak ada dan yang di kabupaten lainnya lagi. Nah, sekarang aku mau nanya nih, bagaimana cara UNU membangun reputasi gitu sebagai kampus bergengsi bagi generasi muda nih yang mau daftar gitu ke kampus UNU gitu. Di Instagramnya tuh gimana sih reputasi UNU ini cara Oke, membangunnya? kalau bicara tentang gimana ngerekrut uh, teman-teman yang lulus SMA, kita tentunya harus nge-branding universitas kita ya. Nah, satu diantaranya dengan memanfaatkan media sosial tentunya. Dan Aji juga tahu kalau media sosial ini sangat dekat sekali dengan anak-anak zaman sekarang ya. Jadi kayak tiap hari yang dicari itu juga informasinya dari media sosial. Nah, kita tentunya memanfaatkan peluang ini dengan contohnya kita menggunakan Facebook, ada Instagram, ada Twitter, kemudian website itu juga tentunya hal yang penting. TikTok juga kita ada untuk Kalbarnya sendiri. Nah, dengan nge-branding dari media sosial tadi, harapan kita mereka akan mendapatkan informasi yang lebih utuh lagi terkait perkuliahan yang ada di UNU Kalbar. Nah, tentunya ada tim-tim khusus juga yang bertugas untuk mengelola media sosial tersebut.
Kebetulan kalau di kampus Unnu Kalbar itu ada di bawah bidang sarana, prasarana, kerjasama, promosi dan bisnis. Jadi kolaborasi dari keempat bidang tersebut untuk mengelola media sosial ini. Kemudian kita juga turut aktif dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Misalnya kemarin kita juga dapat peringkat 6 untuk di tingkat Kalimantan Barat ya sebagai perguruan tinggi yang cukup informatif, artinya kita memberikan informasi kepada masyarakat luas melalui media sosial kita, khususnya di websitenya Unnu Kalbar seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti Instagram ini adalah salah satu komponen penting ya bagi Iya, UNU gitu. sangat penting kalau di zaman sekarang ya. Oke, nah di sini aku tuh pengen nanya gitu, gimana sih cara UNU untuk menggunakan Instagram gitu sebagai salah satu media yang digunakan untuk membangun reputasi si UNU ini gitu. Terus jika iya, mengapa UNU ini pengen membangun reputasi yang Oke, ada di kita Instagram? banyak beberapa kesalahan konsep gitu. Jadi kalau ketika mikir Unnu pasti mikirnya kan ini kampusnya berlabel harus Islam. Artinya yang mahasiswanya harus yang berkerudung, Islam segala macam. Itu salah besar. Jadi kita itu untuk semua umat bahasa gitu ya. Mau dari yang Islam, yang Muslim, yang Nasrani dan segala macam bisa berkuliah di Unnu Kalbar karena kita pertama kampus kita di bawah Kemendikbudristek ya. Jadi tidak bukan di bawah naungan Kementerian Agama, artinya semua golongan umat atau agama bisa masuk ke Unnu Kalbar. Kemudian kalau ditanya target sasarannya, tentunya yang kita kejar itu adalah anak-anak yang akan berkuliah target utamanya. Jadi sekitar di kelas 11 sama 12, karena kan udah musim ini ya, musim galau nentuin akan kuliah di mana segala macam. Itu yang pertama. Target kedua adalah orang tua. Orang tua ini juga menjadi sasaran kita agar mereka punya pandangan nih nanti anaknya akan dikuliahkan di mana setelah lulus SMA. Nah, terkait dengan Instagram tadi yang sempat Aji tanyakan, tentunya harus catching ya. Itu yang pertama. Gimana orang tuh pas buka menarik. Nah, jadi kita itu rapat cukup lama untuk nge-branding ini, nge-branding Unnu dari tahun berdiri sampai sekarang itu butuh waktu yang kurang lebih hampir 2-3 tahun untuk bisa menemukan contohnya warna apa yang identik dengan Unnu Kalbar, uh, kemudian nuansanya gimana, bahkan sampai ke jenis tulisan juga kita rundingkan kan itu sebuah brand dari universitas tadi. Akhirnya 2020 kita udah resmi ketuk palu, kita hadir dengan kebetulan ini logo yang kedua kalau yang Kak Aji lihat itu logo kedua Unnu Kalbar, kita rebranding baru lagi dengan logo baru, warna baru, jenis tulisan pun baru, dengan harapan orang-orang itu akan lebih tertarik lagi seperti itu. Jadi kita punya 3 unsur warna, ada hijau, ada kuning, dan ada emas. Gitu. Oke, cukup kompleks juga ya, bagaimana cara UNU ini kayak Iya, membangun dan iya. membranding. Gedungnya juga hijau kebetulan. Iya, Emang iya sih, benar-benar. Aku setuju, ketika kita masuk ke Instagram, terus kita ke gedung UNU ini juga memang serba hijau gitu. Jadi dan gimana? hijau ini Hijau ini sendiri juga udah melekat ke brandingan UNU gitu. Nah, Oke. yang ingin aku tanyakan Uh, yang sekarang ini bagaimana menurut Pak Akmal sendiri reputasi UNU jika jadi dilihat dari Instagram UNU? karena kita PTS, kita itu di bawah koordinasi namanya itu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan. Itu tempatnya di Banjarmasin. Jadi PTS-PTS yang ada di Kalimantan Barat, di Kalimantan ya semuanya, mau Barat, Tengah dan segala macam itu dikoordinasi oleh LLDP 11. Itu perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek. Nah, jadi kita itu ada binaan untuk pelatihan humas termasuk ke media sosial. Nah, memang tahun 2018 waktu itu ada pemeringkatan kampus PTS di Kalimantan yang humasnya terbaik. Nah, kebetulan satu di antaranya itu dari Kalimantan Barat, ada kampus PTS lain yang menang dengan karena mereka punya sistem yang cukup baik dengan tim-tim yang cukup solid. Jadi UNU waktu itu masih belum mendapat tempat, jadi kita harus berpikir ulang gimana caranya kita bisa naik peringkat. Itu yang pertama.
Akhirnya di 2020 setelah rebranding kita bentuk tim khusus yang memang tugasnya untuk publikasi di media sosial dan humas tadi. Jadi ada tim itu, ada tim mulai dari yang desain, kemudian ada content creator-nya juga, bahkan sampai yang untuk mengunggahnya juga itu ada orang yang berbeda. Jadi ada proses cek and recheck dulu apakah layak diunggah atau tidak. Karena beberapa kali kesalahan ada, misalnya ya salah ketik ketika mau mengunggah flyer atau poster dan segala macam. Nah, jauh dari kalau kita berkaca berapa tahun silam, tentunya perkembangan Instagramnya lebih cukup baik dari tahun 2017 ke belakang gitu. Nah, dan juga tentunya tadi followersnya juga lebih meningkat, meskipun kita punya target akan menjadi target dari tim humas ini ingin menjadi PTS UNU yang mungkin bisa pertama mendapatkan verified oleh Instagram, karena belum ada kebetulan. Nah, jadi itu target tertinggi kita, sehingga gimana caranya nge-branding tadi harus dilakukan secara kontinuitas atau berkelanjutan. Gitu. Jadi kalau di kacamata saya lebih cukup baik, meskipun memang harus banyak lagi dibenahi gitu ya, mulai dari konten dan segala macam. Kan kita harus baca pasar juga. Anak remaja ini lebih suka informasi yang diberikan dalam bentuk gambar tadi, visual, atau lebih dalam bentuk video, atau bahkan full text atau hanya gambarnya aja gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Maaf kepada teman-teman dan dosen aku, Prof. Nini. Jadi di akhir video itu sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan. Namun videonya itu filenya interrupt, jadi mohon maaf tidak bisa aku tampilkan. Jadi aku simpulkan saja sedikit. Ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan itu adalah bagaimana Instagram UNU ini berdiri, bagaimana itu yang dimaksudkan di sini adalah apakah UNU ini mempunyai Instagram tiap daerah, terus UNU ini sendiri juga punya Instagram pusat gak? Nah, jawabannya ini adalah ada. Jadi UNU ini sendiri punya Instagram di tiap daerahnya masing-masing dan ada pengelolanya juga gitu, di baik di daerah maupun di pusat gitu. Nah, harapannya dari UNU sendiri ini reputasi UNU ini sudah cukup bagus di Instagram. UNU juga sudah berusaha secara maksimal untuk Instagram mereka. Dan tadi Pak Akmal juga menyampaikan kalau ada yang penasaran tentang UNU bisa langsung cek di Instagramnya UNU. Instagramnya @unu_kalbar. Kalian bisa cek informasi pendaftaran di situ. Terus kalian juga bisa menemukan informasi-informasi seperti kuliah umum yang dilaksanakan sama UNU. Juga buat kalian yang mau mendaftar via beasiswa, UNU ini juga ada program yang namanya program beasiswa KIP yang dilaksanakan oleh pemerintah. UNU juga dapat kuota. Jadi bisa langsung kalian cek di websitenya di PMB UNU Kalbar, atau langsung ke Instagramnya di @unu_kalbar. Aku terima kasih banyak banget untuk Pak Muhammad Akmal Cahyo sebagai salah satu narasumber aku, dan udah bersedia juga untuk aku tanya-tanyakan tentang gimana sih cara UNU gitu membangun reputasi di Instagram. Aku harap video ini bisa menjadi sebuah video yang insightful buat kalian semua yang mau tahu gimana cara membangun reputasi terus di Instagram dan lain-lain gitu. Terima kasih udah menonton. I'll see you in my next video. Dadah.